Oke, kita mulai ya live malam hari ini ya. Aku matiin dulu komennya. CBDK mau sampai kemana, TLKM dan semuanya. Kita bahas malam hari ini ya. Aku mulai ya. Start dari IHSG seperti biasa. Terus review saham. Terus aku akan bahas hari ini ada apa. IHSG turun 1,4%. Terus aku dapat beberapa DM tadi, DM-nya berisi kegelisahan IHSG kenapa turun. Ntar aku bahas kenapa turun. Terus aku mau review dulu hari ini market value 11,5 triliun, 10,3 triliun di pasar reguler, pasar negosiasi 1,1 triliun. Di pasar reguler ada saham brand BMRI dan juga Petro. Brandnya net sale 111 miliar, terus BMRI net sale 185 miliar. BBCA net sale 107,5 miliar, masih dijual asing. TLKM net sale 141 miliar. TLKM net sale 141 miliar. Terus abis itu yang di net sale lagi ada BBRI. Ya, BBRI net sale 76 miliar ya. Jadi ada net sale BBRI sekitaran 76 miliar. Oke, aku mau bahas ya. Hari ini market kenapa? Buat teman-teman mulai fokus di sini teman-teman. Buat teman-teman yang nanya hari ini market kenapa, IHSG kenapa? Sebenarnya yang bikin IHSG turun hari ini tuh, yang bikin koreksi, yang bikin gap down itu cuan, brand, saham-saham Papa PP yang kemarin nggak jadi masuk ke MSCI. Jadi cuannya turun 19,87%, brand turun 5,34%, terus Big Banks, BMRI turun 2,9%, BNI 2,8%, BCA 2,1%, dan BRI 1,49% gitu. Nah terus yang sempat bergerak aktif cuman Kalbe Pharma, brand dan Petro. Hari ini banyak saham yang cenderung sideways, turun tanpa volume. Aku mau jelasin dulu dari sini, dari brand dulu ya teman-teman. Aku mau ulang dulu kenapa brand ini turun. Sebenarnya Jumat kemarin nih udah turun. Kenapa? Udah turun banget brandnya ARB Jumat kemarin. Karena dia nggak jadi masuk ke MSCI. Dan Jumat kemarin udah aku infoin bahwa ini bakalan lanjut koreksi atau lanjut turun. Dan hari ini turun tapi ada perlawanan naik. Jadi dia jadi sideways gitu. Intinya itu yang bikin turun, dan nggak perlu terlalu dikhawatirkan IHSG koreksi sebenarnya ya. Kenapa ya? Karena yang bikin turun ya ini, brand ini impactnya gede ke market gitu loh. Terus kemudian saham cuan ini dia Petrindo Jaya Kreasi, ini juga turunnya gede banget hari ini. Kemarin juga Jumat kemarin turun dalam ARB, terus hari ini turun lagi. Ini gede banget, sempat ada naik dikit terus tapi balik turun lagi. Jangan dibeli dulu, wait and see dulu ya yang mau masuk di sini ya. Jadi aku rangkum aja. Pokoknya kalian yang punya ini, kalian yang punya saham cuan dan brand ini, ya mau gimana, mau cut loss juga susah ya. Mau cut loss juga susah. Tapi hari ini tadi udah ada transaksi. Kalau mau beli, jangan beli dulu deh. Kalau yang punya ini ya better kalian kurangin posisi kali ya, gitu. Kurangin posisi aja dulu.
Jadi nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Yang bikin market turun ini ada cuan dan brand. Nah sekarang aku mau bahas buat beberapa saham lain sebelum aku bahas Big Banks dan juga harga emas. Gold spot aku bahas ini dulu sebelum aku bahas Big Banks ya, karena pada penasaran lagi soal Big Banks gimana. Tapi aku mau bahas harga emas dulu. Emasnya breakout lagi loh, all time high lagi. Jadi kemarin di Cryptofolio kita ada sekilas bahas emas itu cara tradingnya beda dengan cara trading kripto yang basically udah mulai ada tanda-tanda turun kemarin ya. Kriptonya udah sempat ada tanda turun di tanggal 3 Februari dan kita nadahin di support di bawah-bawah itu banyak yang kena. Nah sedangkan kalau trading emas ini kemarin kita ajarin untuk lihat intraday, tetap cuan bungkus karena udah ketinggian tapi sideways breakout kayak gini ya. Jadi hari ini all time high mencapai level 2.900-an per troy ounce. Didorong karena sentimen apa? Permintaan aset safe haven setelah Donald Trump ini mengumumkan tarif baru karena trade war sebesar 25% untuk impor baja dan aluminium, jadi meningkatkan peluang perang dagang. Nah terus saham-saham apa yang diuntungin yang ada kaitannya dengan emas nih? Ada saham Antam, BRMS, MDKA, PESAP, dan Archie. Jadi sebelum aku bahas saham banking, aku mau bahas saham-saham ini dulu. Salah satu yang bikin emas naik banyak itu juga China ngeborong emas banyak banget dari tahun kemarin. Jadi ngeborong terus ya. Jadi memang emas ini bisa dibilang investasi safe haven, investasinya jangan di saham semuanya. Kalau pas turun, belinya kalau pas turun, kalau pas naik kayak gini ya tinggal ngehold aja sebenarnya. Terus aku mau review beberapa saham emas sebelum aku bahas saham Big Banks. Saham emas ini contohnya Antam. Antam ini dia lagi ketahan support 1385 atau 1375-an, 1380-an ya. Nah, dia ada potensi pantulan gitu. Nah, dia ada potensi pantulan sampai level sekitaran 1460-an, kira-kira kayak gitu. Dalam jangka pendek kita wait and see dulu ya. Marketnya ini masih sideways, secara keseluruhan masih sideways, tapi kita ngelihat Antam ini sebenarnya laporan keuangan full year semestinya bagus dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya di tahun 2023. Terus perhatikan di sini ini area support 1375, wait and see dulu di sini sampai dengan area 1355-an ya, di 1355 sampai 1375. Kalau ini nggak breakdown, ini berarti area untuk buy on weakness. Cuman tetap wait and see dulu deh sebentar. Oke, terus selain Antam kita coba cek BRMS. Ya, jadi kita nunggu laporan keuangan Antam keluar nanti. Tapi kalau benar laporan keuangannya bagus, dia bakalan langsung naik tuh Antam. Ini BRMS, dia lagi sideways aja, kayak Dewa juga sideways, tapi Dewanya kemudian turun hari ini ya. Nah ini Antam, ini BRMS lagi sideways, kita wait and see. Terus kemudian MDKA, jadi lagi pada sideways semua hari ini. MDKA kita juga lagi nge-watch, hari ini mantul hijau kayak gini, tapi kita lagi wait and see dulu, lagi watch karena market lagi kondisinya sideways banget, nggak ada daya beli, kira-kira gitu ya. Nah PSAB gimana? PSAB perhatikan di sini, ini sempat breakout beberapa waktu yang lalu di 4 Februari. Nah ini dia dari retracement. Kita mau watch PSAB ya. Jadi PSAB ini kita mau watch, ada potensi dia retrace sampai ke level 236-an di sini ya. Jadi kita mau watch buat PSAB karena dia turun atau koreksinya dengan volume transaksi yang kecil. Jadi sebenarnya dia tuh konvergen, pas breakout volume transaksinya besar. Yang di tok-tok yang di YT ke Igoy untuk bisa lihat chartnya @ellenme_official Igoy-nya. Oke, terus jadi dari beberapa saham tadi yang justru malah masuk watchlist itu adalah PSAB. Dan yang terakhir yang kepengaruh dengan pergerakan harga emas tuh ada saham Archie. Ya nanti aku akan bahas saham Big Banks-nya, tapi aku ke emas dulu karena emasnya naik. Archie nggak ada efek apa-apa kayaknya di sini, jadi wait and see dulu aja. Inflasi China naik dari 0,1% jadi 0,5%. Ya ini menunjukkan adanya daya beli masyarakat ya, spendingnya mulai meningkat dan ini bagus
untuk Indonesia karena China itu banyak impor batu bara dan juga metals dari Indonesia. Oke, terus ada pergerakan perekonomian berarti bagus buat China dan bagus buat Indonesia. Nah, kenaikan tarif impor 25% dari Donald Trump ini impactnya kemana? Akan ada impact kemana? Impactnya ke inflasi di Amerika. Itu bikin, kalau inflasinya naik, bikin The Fed jadi menahan penurunan suku bunga. Padahal yang kita tunggu-tunggu penurunan suku bunga. Jadi kita lihat nanti apakah tengah tahun ada penurunan suku bunga atau enggak. Kalau kalian pengen tahu apa yang membuat asing menahan diri masuk ke emerging market, salah satunya adalah ini ya. Jadi salah satunya adalah Donald Trump yang lagi perang dagang, yang dimana Donald Trump saat ini lagi agresif gitu ya. Terus kemudian kebijakannya juga berubah-ubah. Jadi di sini investor asing tuh banyak wait and see, dan ini sebenarnya sudah terantisipasi atau sudah terprediksi sebelumnya. Kenapa? Karena Donald Trump dulu udah pernah jadi presiden, kejadiannya juga kayak gini. Nah, pertanyaannya apakah selama 4 sampai 5 tahun ya, 4 tahun sampai 5 tahun nanti selama Donald Trump menjabat itu apakah marketnya bakalan sideways gini terus? Enggak sih, tergantung juga kondisi makro secara global gimana. Kalau misalkan perekonomian bagus, The Fed ada turunin suku bunga, nah itu jadi oke. Oke, terus kemudian Donald Trump sendiri lagi ada diskusi dengan Putin untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang udah berlangsung selama 3 tahun. Kalau sampai perang Rusia-Ukraina dulu, jadi flashback dikit ya, tahun 2022 karena perang Rusia dan Ukraina memanas, harga batu bara tuh meroket. Imbasnya ke kita secara tidak langsung jauh. Kita dapat dividen saham batu bara tuh tinggi gitu. Jadi nanti kalau misalkan perang Rusia Ukraina berakhir, apakah ini akan membuat harga batu bara turun, permintaan batu bara turun? Nah, kita nggak tahu nih. Yang penting kita selalu waspada aja ya. Yang penting harus selalu siap. Dalam arti investasinya jangan semuanya all in. Meskipun dividen dari emiten-emiten batubara ini menyenangkan, kayak PTBA dan ITMG itu menyenangkan. Oke, terus penjualan motor nasional Januari 2025. Ini turun 6% secara tahunan. Tapi secara bulanan naik 38%. Naik banget dari Desember ke Januari kemarin ya, dari Desember kemarin ke Januari naik banyak ya. Ya, jadi kalau aku mau kasih lihat chartnya kayak gini kira-kira. Penjualan motor nasional ini menunjukkan perekonomian Indonesia juga loh sebenarnya. Daya beli masyarakat. Biasa yang beli motor tuh kan masyarakat kelas ini ya, golongan menengah ke bawah ya. Nah, jadi ini sebenarnya menunjukkan perekonomian Indonesia juga. Ya, jadi daya beli masyarakat udah mulai meningkat kah? Dari November ke Desember tuh anjlok banget, terus kemudian ke Januari naiknya melebihi November, bahkan melebihi Oktober, melebihi September gitu. Oke, nanti aku akan bahas saham Big Banks sebentar lagi buat yang galau-galau dengan saham Big Banks. Aku akan review saham Big Banks yang di Tok yang di ET ke Igoi supaya bisa lihat chartnya. Ada info lagi, mobil hybrid dapat insentif PPNBM, kabarnya ASII atau Astra International bagaimana? Ya, ASII lagi downtrend, balik lagi, hampir mencapai level terendahnya untuk jangka panjang ya, dalam jangka panjang. Jadi trader caw dulu aja. Kalau untuk investornya justru malah ini mau nampungin nih di valuasi yang murah. Nah, kalau nggak sabar jangan investing ya. Kalau nggak sabar trading aja, jangan investing. Tapi kalau trader ada stop loss. Kita balik dikit ke MDKA yuk. Tiba-tiba saya teringat fundamental MDKA sebelum saya bahas saham banking. Ini ada guidance dari MDKA. Kuartal 4 2024 MDKA ini mencatat volume produksi emas sebesar 35.824
ons atau naik 17% secara kuartalan dan 21% secara tahunan. Terus kalau tembaganya secara kuartalan turun, produksinya, penjualannya juga turun, secara tahunan naik ya. Jadi untuk penjualan emas sendiri volume produksinya naik secara kuartalan dan juga secara tahunan. Tapi yang lucu volume penjualannya nggak naik banyak secara kuartalan untuk MDKA. Jadi ya intinya sih wait and see aja dulu sih. Ini ada MBMA dan Medco juga untuk fundamental, TINS juga ada fundamental. Update TINS sedikit, fundamentalnya di full year 2023 itu rugi 450 miliar karena ada korupsi, sedangkan di full year 2024 jadi 1,21 triliun. Nah itu naiknya kan banyak ya. Ini aku ngelihat TINS ini sebenarnya investor gede suka, cuman kalau ngelihat chartnya secara teknikal ini masih turun ya, dalam jangka pendek masih turun. Jadi kayaknya fundamental sama teknikal ini, fundamental bicara jangka yang lebih panjang, teknikal itu bicara lebih pendek. Oke. Terus aku langsung aja ya ke perbankan ya. Aku ke BBTN dulu instead of big banks ya. Ini kan banyak banget yang teman-teman nanyain. Jadi aku langsung aja deh. BBTN ini secara teknikal masih downtrend banget. Jadi kalau kalian trading sih ini enggak sih. Kalau trading sih enggak. Kalau investingnya bicara long term ya ini valuasinya cenderung murah. Tapi apakah yang dipilih BBTN ini belum tentu juga gitu loh. Yang dipilih saat ini kalau misalkan kita ngelihat banking semuanya turun, kita ngelihat sebenarnya dari big banks-nya dulu gitu. Ya, jadi ini kenapa BBTN-nya kemarin udah sempat naik, terus malah jadi turun lagi karena proyeksi perekonomian 2025 ini kurang bagus. Jadi analis melihat bahwa daya beli masyarakat juga rendah, mereka yang mau beli rumah juga nggak agresif gitu loh. Cuman kalau ditanya misalkan kalian punya barang di atas, apakah ini bisa balik atau enggak, aku melihat sih besar kemungkinan ya. Jika syaratnya satu, jika ekonomi nanti sudah mulai panas. Intinya ini sangat relate banget dengan kondisi perekonomian. Ya, jadi BTN ini kan banyak KPR-nya. Bagaimana orang bisa ngutang, bagaimana orang bisa KPR, beli rumah, kalau mereka buat makan aja susah gitu loh. Oke, terus kalau dilihat timingnya buat jangka panjang, buat long term investing jangka panjang BBTN ini sebenarnya termasuk murah, baik secara valuasi maupun secara teknikal. Teknikalnya itu hampir mencapai low di level terendah sepanjang masanya. Terendahnya tuh sekitar 740-an lah, kurang lebih 740, 765-an sekitar di sini. Ya, jadi sekarang udah 945. Wah, apakah bisa turun sampai 740-an? Aku nggak tahu sih, tapi 740 tuh udah deket banget, udah di depan mata. Ya, jadi buat teman-teman yang mau investasi jangka panjang, kayaknya wait and see dulu buat BBTN-nya. Oke ya, jadi wait and see dulu aja. Oke, terus kemudian aku langsung aja ke big banks ya. Aku langsung aja ya ke big banks teman-teman semuanya. Sebenarnya analisis, aku diminta analisis ini lagi big banks itu udah sama banget kayak live aku beberapa hari kemarin gitu loh. Jadi udah sebenarnya nggak ada perubahan. Nah, aku melihat Bank Mandiri ini dia turun kenapa, dan BBCA ini turun kenapa. Mungkin start dari BCA dulu deh. Start dari BCA. BCA ini ketika BRI turun dia nggak turun banyak, tapi ketika BRI naik, dia naiknya dikit dan malah setelah itu turun. Kenapa? Padahal laporan keuangannya, pertumbuhannya, laba itu bagus, paling bagus di antara 3 perbankan besar lainnya gitu loh. Tapi kenapa kok malah asing malah jual-jual ini? Nah, seperti yang kita perlu tahu ya teman-teman, BCA ini kan dari 2020 yang saya udah sering bilang, itu udah naik 150% dari bottom pandemi sampai puncaknya di September 2024 kemarin. Ya, jadi kalau diukur dari bottom pandemi sampai harga sekarang, ini teman-teman investor besar
investor besar itu masih cuan sekitaran 100%. Ya, jadi kalau kita perhatiin sih mereka sebenarnya lagi profit taking karena apa? Karena guidance dari BCA untuk 2025. Guidance pertumbuhan labanya itu jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan laba pertumbuhan penyaluran kredit, pertumbuhan penyaluran kredit di 2025 itu yang aku udah sempat bilang sebelumnya itu lebih rendah dibandingkan pertumbuhan penyaluran kredit di 2024. Nah, jadi view-nya kalian aku yang mau tekankan highlight satu penting Pol. Jangan cuman fokusnya jangka pendek aja. Ini masih bisa naik nggak, masih bisa turun nggak, masih bisa naik nggak, masih bisa turun nggak, tiap hari nanyanya kayak gitu. Kalian view-nya tuh jangan kekecilan kalau ngelihat BCA. Beda ya sama saham-saham komoditas yang tadi trading. Breakdown ya cut loss, naik ya beli gitu loh. Ini jangan kayak tiap hari menggalau gitu loh. Naik sehari senang, nanti besok turun merah lagi galau. Ini ada aku lihat nih 3886 orang di Igoy. Belum yang ada di YT dan yang di TokTok. Yang di YT yang di TokTok ke Igoy aja lebih jelas. Lihat chartnya, hampir 4000 orang di sini. Kalian lihat baik-baik. Jangan cuman perhatiin hari ini naik, besok turun, hari ini naik, besok turun. Mesti bisa ngelihat secara lebih besar garis besarnya. Besok akan saya bahas lebih detail di webinar Gathering Investor. Tapi malam hari ini aku spill dulu aja, teman-teman. Intinya ya, investor asing melihat bahwa kondisi tahun 2025 mungkin agak slow down dibandingkan dengan 2024 pertumbuhan kreditnya. Sehingga kalau kayak gitu logikanya ya simple, mereka profit taking dulu, ngamanin cuannya dulu karena kondisinya tidak menentu. Baik dari Amerika, Presiden Donald Trump banyak ketidakpastian ya. Jadi kebijakan-kebijakan baru agresif, banyak ketidakpastian. Di Indonesia sendiri pun juga investor masih meraba-raba. Ini pemerintahan yang baru mau ngapain aja gitu ya. Jadi bentar-bentar ada kebijakan yang tiba-tiba keluar suara ya, macam kemarin gaji ke-13 dan 14 ASN sempat keluar isu ditiadakan, meskipun setelah itu dibantah oleh Menteri Keuangan kita gitu loh. Tapi kok bisa keluar asap itu, apinya dari mana? Yang itu yang bikin investor tuh jadi nahan-nahan. Mereka mau investasi tuh nahan-nahan. Nah, kemudian contoh lagi ya, soal gas 3 kiloan. Ya, itu kan juga menimbulkan sedikit percikan di masyarakat gitu loh. Itu juga sebenarnya membuat investor menahan gitu loh. Terus yang lain-lain juga, banyak kebijakan yang lain. Ya, jadi mereka lagi mau ngebaca ini sebenarnya arahnya kemana gitu. Untuk makan bergizi gratis, banyak anggaran yang mungkin harus diatur atau disusun ulang, sehingga membuat mereka harus menganalisis ulang atau membaca ini arahnya kemana. Demikian pula dengan Amerika. Perang tarif Donald Trump baru dimulai, jadi mereka sangat wait and see sekali. Menurut aku ya, ini sangat wajar. Jadi kapan hari Sabtu aku ada post videonya Charlie Munger. Kalau kalian nggak tahu, itu adalah almarhum partner Warren Buffett. Jadi Charlie Munger itu ngelihat bahwa kejadian market turun dalam, saham-saham bagus termasuk sahamnya dia Berkshire Hathaway jatuh dalam, itu sangat wajar sekali. Demikian juga dengan BCA, harus ada turunnya. Juga BMRI. Nih ya, abis ini aku ngomong BMRI ya. Ini setelah aku hitung-hitung bareng dengan tim aku. Sekarang ini di angka 9.300 ini baru masuk harga wajar. Ya, di 8.400 itu baru standar deviasi minus 1. Di 7.150, 7.400 itu standar deviasi minus 2. Jadi kalau kalian nanya bagusnya beli di mana, ya sebenarnya anak kecil pun bisa jawab, lebih murah lebih bagus. Saya tanya anak saya, bagus beli di mana? Yang di minus 2. Kenapa? Karena murah. Ya udah, minus 2 berapa angkanya? 7, sekitaran 7150 sampai 75. Pertanyaannya, gampang nggak beli di sini?
ya belum tentu dikasih. Tapi pas dikasih seandainya kita ngomong kosong aja lah mungkin ya. Seandainya dia benar-benar dikasih ke 72 sampai 74, which is susah banget kalau BCA turun ke situ karena BCA tuh nggak pernah breakdownin garis biru ini, blue line ini. Jadi aku ngelihat kayaknya mentoknya di 84 deh gitu, 84 50-an. Seandainya dikasih di 84 nih pasti orang-orang pasti semuanya setiap hari tuh pada panik semua. Padahal tuh kesempatan. Jadi kalau misalkan kalian takut mau nawar pelit di 84, iya itu lebih bagus. Berarti apa? Harus lebih bersabar gitu loh. Oh iya, kalau bersabar itu belum tentu kena loh. Bisa jadi cuman di 93 toh kena fair value naik lagi. Tapi kalau ngelihat kondisi ekonomi seperti ini, projectionnya slow, bisa jadi 84 ini dikenain. Pertanyaannya di 72 sampai 74 bisa dikenain nggak? Itu kemungkinannya sangat kecil. Tapi apa sih yang nggak mungkin di market? BRI aja kemarin juga turun sampai MA 100-nya lagi, meskipun kalau BRI memang MA 100 tuh kuatnya seperti kalau BCA MA 50 gitu loh. Jadi maksud aku sebenarnya ini tuh nggak perlu dipusingin. Terus juga buat kamu-kamu yang nyangkut di atas di 10.000 sampai 11.000 itu nggak usah pusing BCA, cuman kemahalan dikit, one day pasti balik. Nah, cara investasinya kalau buat orang-orang yang mau kaya tuh cara investasinya nggak beli terus gitu loh. Jadi cara belinya ya dia bakalan sabar nunggu sampai kena best price-nya dia. Best price itu valuasi termurahnya. Kayak kalau misalkan di sini kita pakai MA50, pakai standar deviasi -1 di 84, ya udah dia dengan santai nunggu di 84. Kalau kena masuk banyak, kalau enggak ya sudah. Kalau dia merasa wah 93 udah oke, dia akan masuk. Terlepas setelah itu turun lagi dia nggak takut, nggak stres. Kenapa orang bisa seperti itu? Dan saya udah di tahap baal. Dalam investasi saham perbankan kayak gitu udah di tahap baal. Kenapa bisa baal? Kenapa Charlie Munger nggak takut ketika sahamnya dia turun dan di luar panik? Karena udah mengalami berkali-kali. Jadi, halo Hendy, ya jadi udah mengalami berkali-kali. Kalau udah ngalamin berkali-kali itu beda dengan cuman diomongin orang. Kalau diomongin orang kayak saya ngomongin Anda, mungkin 4.000 orang yang di Igoy dan banyak yang di YT dan di Tok juga. Ini masih pada kayak iya nggak sih, terus besok merah nanya lagi. Intinya BCA nggak usah pusing, siapin cash yang banyak, tapi tetap harus uang dingin sebanyak kamu siap menanggung resikonya. Semoga ya dapat di 84. Loh kok malah doain turun? Loh ya kan mindsetku, aku kalau di BCA loh aku nggak trading, aku trading lain ya. Kemarin aku ada bahas trading di kripto gitu loh. Karena kalau di Indonesian stock market lagi bearish, ngapain maksain harus dapat saham di situ buat trading? Ya kadang dapat sih, tapi kalau dipaksain nggak mau juga sampai harus trading saham gorengan. Ini 84, 85 tuh udah deket dikit lagi. Jadi kalau misalkan kena di situ sih itu lebih bagus angkanya. Oke, terus sekarang aku ke Bank Mandiri. Setiap hari aku dapat pertanyaan, bahkan dari media. Banyak dapat pertanyaan. Ini teman-teman pada banyak yang ketakutan dengan Bank Mandiri. Aku mau kasih tahu faktanya, Bank Mandiri masih bisa turun. Masih bisa turun. Gimana perasaanmu? Deg-degan? Stres kah? Saya mau tahu, kamu punya Bank Mandiri barang di harga berapa? Apakah di 7.500 atau kamu punya di harga berapapun? Ya, kalau secara valuasi di 7.500 di atas pastinya tuh lagi tinggi-tingginya. Di 7.500 September 2024 Bank Mandiri itu lagi di standar deviasi +2 untuk investing. Dan saya mau kasih tahu Bank Mandiri itu sama kayak BCA. Dua ini yang paling mahal, valuasinya paling premium, paling disuka, paling disayang sama investor besar. JP Morgan, ya Baby Morgan Stanley juga, itu juga mereka suka gitu loh sama BMRI ini sama BCA. Loh kesayangan kok dibuang, ya apa mereka nggak mau profit taking sih? Pasti juga mau dong. Dan mereka profit taking alasannya juga sama, sebenarnya ngelihat kondisi perekonomian ke depan. Nah ini perekonomiannya kan agak melambat. Bank Mandiri ini kan dia secara pertumbuhan loan, pertumbuhan penyaluran kredit 2024 ini sekitaran 19%, correct me if I wrong. Seingat saya angkanya segitu. Terus
Terus kemudian di tahun 2025 proyeksi atau guidance pertumbuhan dari penyaluran kreditnya itu cuma 10-12%. Nah, dengan melihat angka nominal GDP Indonesia yang 6% aja, investor tuh banyak yang pesimis gitu loh. Makanya BCA juga naruh angka 6-8% aja. Investor tuh banyak yang pesimis. Bener nggak sih ini bisa tercapai 10-12%? Ya cari aman dulu lalu mereka profit taking, kurang lebih kayak gitu. Storynya seperti itu. Nah, kenapa mereka profit taking? Saya sudah pernah membahas ini. Jadi kalian tuh sebenarnya nggak perlu takut, nggak perlu stres ya. Ini sekarang mereka profit taking karena dari pandemi sampai tertinggi di September itu udah cuan 300%. Sampai sekarang tuh masih cuan sekitaran 160-170%. Oke, jadi sekarang plannya bagaimana untuk BMRI ini? Untuk investor, long term investor, itu mereka masih nggak mau loh masuk di harga sekarang. Long term investor yang benar-benar ngerti valuasi, nawar pelit, yang di tok-tok, yang di YT ke Igoy, mereka bakalan nawarnya tuh lebih murah lagi. Kita hitung-hitung, dari tim saya hitung, ini standar deviasi minus 1 di angka 4130 atau 4150-an. Standar deviasi minus 2-nya di MA 200-an, dekat MA 200 di sini, di mana MA 200 tuh pernah kesentuh di April 2020, Maret April 2020. Jadi kalau ditanya bisa nggak MA 200, susah sih, tapi ada kemungkinan, tetap ada kemungkinan. Jadi di sekitaran 2.700 sampai 3.000-an. Wah, gila parah, masa bisa turun sampai ke situ? Ya belum tentu, ini kemungkinannya kecil. Sampai ke 27 sampai ke 28. Cuman kan kalau dilihat modalnya asing itu ketika mereka masuk di 2020 itu kan modalnya sekitaran 18 sampai 2.200. Nah, aku belum melihat di sini ada buangan besar. Paling di sini ada profit taking dikit, mereka masuk lagi. Ya, anggaplah modalnya sekitaran level 35 atau 36-an. Ya berarti mereka bakalan profit takingnya gak bakalan mau cut loss, mereka sampai 4.000-an mungkin turunnya sampai sini. Jadi kalau ditanya dalam waktu pendek ini BMRI bisa turun sampai ke berapa, angka sekarang ini adalah angka udah fair value, udah nggak lagi over value. Tapi kalau ngelihat pattern kayak gini, aku ngelihat Bank Mandiri masih, dan hari ini asing masih net sell pelan-pelan ya. Ini kita melihat masih ada potensi dia sampai 4130 sampai 4140. Dan kalau sampai kejadian itu kesempatan bagus buat long term investor. Bagus. Apalagi kalau misalkan dapat 27 sampai 3000. Jangan kalian nanya what's wrong with BMRI. Masih narasinya tuh sama, masih narasinya investor profit taking. Karena apa? Karena kondisi perekonomian yang lagi slow down atau lagi nggak mendukung sampai level 2700-2800. Terus pasti banyak yang panik nanya, loh aku kalau punya di 75 gimana? Punya di 7550 gimana? Di 72 sampai 75. Pertanyaan aku cuma satu, uangnya uang dingin nggak? Kalau uangnya uang dingin, santai aja. Bank Mandiri, BCA santai aja. Kalian ada salah beli di pucukan, ya udah nanti belajar pelan-pelan. Uangnya kalau uang dingin biarin aja, nggak usah pusing. Nih ya, aku mau nanya ya, kamu ada beli brand nggak? Kamu ada beli cuan nggak? Nah, kamu kalau beli brand, beli cuan kayak gini, aku sih lebih worry brand, dan aku sih lebih worry ya beli cuan di atas terus jatuh rontok begini ya, gitu loh. Terlepas dari sebelum kejadian dia nggak masuk ke MSCI ini banyak banget loh influencer di luar yang ngebahas tentang brand dan cuan dan petro. Aku sih lebih stres, lebih takut daripada kalau misalkan masuk di saham-saham ini gitu loh. Kan kemarin kan pas rally dibilangin banyak yang nggak mau denger gitu. Saya bukan anti sama saham-saham ini, tapi just karena dia udah ketinggian satu dan likuiditasnya kecil. Terus fundamental is dead, siapa bilang fundamental is dead? Pamornya banking kalah sama saham-saham konglo. Nggak ngerti fundamental. Kalau kayak gitu teman-teman, nggak ngerti secara saham itu gimana jangka pendek dan jangka panjang. Siklus kayak gini pasti terjadi. Kamu kalau nggak siap di market, nggak belajar, kamu akan takut terus gitu loh. Ini normal, sangat normal. Dan kalau BMRI jatuh sampai 4120 sampai 27 itu masih perusahaan bagus.
Dan itu adalah timing yang bagus buat long term investing. Tak kalian mau investasi jangka panjang, nggak pakai berita. Jadi kalau misalkan investasi jangka panjang, terus tiba-tiba keluar berita apa ya? Beritanya gini, sentimennya gini, beritanya gini, sentimennya gini, shalalalala, turun 5%, cut loss. Itu bukan investing, say. Itu trading. Tradingnya nggak pakai technical pula, itu tradingnya pakai berita. Kalau investasi jangka panjang, yang diperhatiin satu, bisnis perusahaan itu gimana, pangsa pasar bisnis model, bisnisnya masih bagus nggak, pangsa pasarnya masih bagus nggak, 2, manajemennya gimana, 3, profitabilitas gimana. Profitabilitas dulu, yang terakhir baru valuasi, karena valuasi menentukan timing. Baru yang kelima, trigger teknikal dipakai, itu yang diajarin di Invest. Kalau investasi jangka panjang pakai berita, turun 4%, 5%, 10% cut loss, itu namanya bukan investasi, itu trading. Investor cut loss-nya, satu kalimat penting, dengerin baik-baik yang udah ngantuk bangun. Investor jangka panjang, profit taking dan cut loss-nya tidak berdasar harga saham, tapi berdasar fundamental. Itu yang fakta pas saya belajar investing sangat membuka mata saya. Investor belinya karena fundamental, jualnya karena fundamental. Belinya karena valuasi murah, jualnya karena valuasi mahal. Investor belinya karena faktor fundamentalnya bagus, jualnya karena faktor fundamental jelek. Tuh lihat tuh asing, jualan BCA sama Bank Mandiri. Karena apa? Karena faktor fundamental. Secara eksternal mereka profit taking dulu. Kenapa? Oh, perekonomian lagi melambat nih, potensi melambat nih, ya udahlah kita udah cuan 150% sampai 300%, kita profit taking dulu deh di BCA sama di Bank Mandiri. Udah cuan banyak nih, nanti kalau misalkan turun balik ke valuasinya murah lagi, mereka masuk lagi. Saya mengajarkan anak saya, kemarin saya mikir, saya ngajarin anak saya untuk saham Indonesia, saya ajarin investing dulu. Karena mereka sekolah, ya jadi nggak sempet trading. Terus aku mikirnya gini, kalau aku udah ajarin pakai chart, kayak saya ajarkan ke Anda pakai MA biru, monthly, MA 50. Terus aku ajarin mereka kemarin hari Minggu, aku minta waktunya mereka, gila minta waktunya mereka, susah banget minta waktunya mereka. Aku bilang, 15 menit aja, Mama mau jelasin valuation band. Ya besok aku jelasin di Gathering Invest. Besok sore ada Gathering Invest. Valuation band plus 2, plus 1, PBV, average, minus 1, miss 2. Udah, itu tok yang dipegang. Saya cuman ajarin kalau beli barang maunya mahal atau murah, murah. Oke, kalau jualan maunya mahal atau murah, mahal. Ya udah gitu tok. Berarti kalau mau beli ini di valuation band berapa, average atau minus 1, minus 2 atau plus 1, 2, gampang mereka jawabnya minus 1 dan minus 2, selesai. Jualnya di mana? Di plus 2, selesai. Kapan terjadi itu? Itu yang perlu ditunggu. Banyak orang yang nggak sabaran kan, misal dalam jangka pendek, BRI-nya nggak kena nih, nggak kena di angka berapa nih, aku balik ke BRI ya, BMRI ya. Nah, sekarang narasinya BMRI, banyak yang kemarin nanya BRI sekarang jadi BMRI. Oke, BMRI 4160 nggak kena nih, misalkan di level 5 ribuan udah mantul naik sampai ke 5255, panik, nggak dapat barang. Oke, itu kalau the real investor, mereka nyantai, nggak FOMO. Nah ini penting ya, aku banyak kebahas di sini mindset sekarang sama strategi. Real investor tuh nyantai. Oke, misalkan di 5.000 udah harga average rata-rata valuation 5.300, masuk dikit misalnya, tapi mau masuk banyaknya di bawah dong, ya kan katanya di standar deviasi minus 1. Lihat di IGOI-nya Ellen Menders Core Official, gak ada chartnya di YT sama di TokTok. Kan nunggunya di 4131-an. Ini bisa berubah by the way, 3 bulan kayak gitu bisa berubah. Jadi kan kita pakai PBV itu kan pakai book value ya sebenarnya, harga saham dibagi dengan book value per share. Nah, terus dapat PBV berapa, kita hitung. Oh, di sini PBV-nya segitu tuh di sini. Oke.
Kalau nggak dapat di angka 4131, nggak dapat di angka murah ini, investor kerjaannya apa? Ya santai, sabar. Sabar ngapain? Satu kalimat penting yang perlu di highlight adalah sabar ngumpulin cash, sabar ngumpulin cash, dan membuat uang cashnya bekerja ringan dulu, bekerja ringan dulu, bekerja ringan dulu, entah di deposito, entah di obligasi, baru pas lagi crash masuk di sini. Jadi nggak mindsetnya yang kayak kalau misalkan nggak kena di 4130 atau nggak turun sampai 4200 terus kayak stres marah-marah gara-gara lu nih ngomong angka itu gue nggak jadi masuk nih, nggak kayak gitu loh. Jadi ini udah average, mereka ngerti, investor tuh bener-bener ngerti. Terus kemudian saya mau ngomong BBRI. Nah BRI ini gimana kabarnya? Gimana kabarnya BRI? Setiap hari tuh loh saya masih ditanya juga BRI gimana kabarnya, masih bisa turun nggak, galau-galau. Bu yuk belajarlah itu, ini MVest lagi Valentine's deal kata tim saya, ada diskon banyak 57%, 50 pendaftar pertama katanya langsung ke emvest.id. Di situ ada landing page-nya, ada hubungin tim saya atau just DM saya mau daftar MVest. MVest dan MVestStart beda ya. MVestStart tuh webinar 2 jam hari Sabtu nanti jam 10 pagi. Kalau MVest itu langsung e-course-nya ya, langsung e-course-nya. Dapat bimbingan saham nggak? Dapat ya. Jadi BRI view-nya masih sama, BRI sama Bank Mandiri sama BCA tuh lain. BRI itu udah standar deviasi -1. Minus satunya BRI itu di 4.200-an. Nah, kemarin sampai ke 3.800. Ini udah hampir mendekati standar deviasi -2. Jadi kalau kalian nanya yang valuasinya lagi murah banget buat long term investing tuh BRI. Itu BRI. Nah, syukur-syukur dikasih nih. Kalau dulu angka sakti saya 3.800, sekarang saya pakai angka 3692 atau angka 3.700. Syukur-syukur dikasih 3.700. Makin kejang-kejang yang beli. Kemarin teman-teman yang investasi sempat masuk di atas atau yang modalnya udah habis. Ya, tapi aku ngelihat sih kayaknya udah susah turun lagi buat BRI ini. Mungkin turunnya dikit-dikit sampai 38, bisa dikasih lagi dikit. Oke. Nah, tapi sekarang perhatiannya tuh asing, lebih perhatiannya ke Bank Mandiri dan ke BCA nih. Karena mereka masih mau profit taking dan barangnya mereka banyak gitu ya. Jadi kalau barangnya mereka banyak, mereka jualan nggak cuman sekali doang gitu loh. Jualannya mungkin bisa beberapa kali. Intinya sih teman-teman nggak usah panik atau khawatir berlebihan di sini ya. Jadi ini normal aja. Normal bukan berarti kalau saya bilang normal abis itu besok naik atau next week naik gitu. Enggak, aku mengantisipasi kok kalau dia turun lagi kok. Aku udah siapin. Nah, kali ini aku siapin cash nih ya. Aku juga siapin cash buat masuk ke BBCA karena momen ini sangat jarang sekali terjadi. Ya, jadi momennya sangat jarang sekali terjadi. Intinya kalian kalau ada yang nanya, "Oh, jadi investasi mesti sabar." Investasi bukan mesti sabar, salah. Investasi mesti mengerti banget prinsip investasi gimana. Kalian yang join MVest, video-videonya ditontonin religiously ya. Jadi strateginya bukan soal beli jual doang sahamnya apa di harga berapa, tapi kalau kamu nggak ngerti, nggak paham alasan pengambilan keputusan di balik itu, kamu cuman jadi kayak objek sosial media. Maksudnya objek sosial media tuh gimana? Ya objek materi sosial media, dimana sosial media tuh sebentar si A bilang cut loss saham BRI atau BCA, cut loss saham ini itu, sebentar beli brand, sebentar beli Petro, sebentar ini gitu. Jadi gimana perasaanmu sekarang? Aku bukan suruh kalian sabar, aku bukan suruh kalian apa ya, kayak ya wes lah nggak apa-apa sabar, menambahkan atau menghibur hati kalian, enggak gitu loh. Sabar tuh karena bisa mengerti. Jadi mengerti dulu baru bisa santai. Sebenarnya kata yang lebih tepat untuk dipakai itu kata santai sih. Bisa santai karena mengerti. Kalau sabar tuh kan kayak makso ya. Nah jadi makso tuh gimana? Makso itu ya maksa. Sebenarnya dia nggak dalam hati nggak bisa santai. TLKM ini juga bisa ada diskon juga, oke ya. Adi bagaimana, banyak yang ini. Nah Bris gimana kok yang cuman satu-satunya yang hijau?
Iya, ini BRIS ini satu-satunya yang hijau, tapi di kita cuman trading doang ya. Jadi jangan masuk buat investing di atas. Pengalaman banget pokoknya investasi itu jangan masuk di atas kayak gini. Wait and see dulu aja ya. Jadi wait and see dulu aja buat BRIS-nya. Pilihan saham kita di Invest ada banyak, tapi kita mau filter lagi nih. Oke, terus AAD bagaimana? Yang di tok-tok yang di YT boleh ke Igoy. Bagus nih AAD dikasih diskon lagi nih. Jadi sementara bisa di tradingin dulu. Kalau yang mau dividen investing kayaknya bisa nunggu sekitar 76-an deh. Dan kalau kalian udah siap dividen investing, itu berarti udah siap dengan fluktuasi. Kalau belum siap fluktuasi ya just trading aja. Jadi supportnya 75-76, kalau mau buy di area itu sih buy on weakness di situ, dan profit taking mungkin sekitaran berapa persen ya? Ya 10% bisa dapat. Low risknya 75 sampai 76-an. Terus ada yang nanya Petro tadi aku udah bahas beberapa kali sebenarnya ya. Biarin aja dulu deh, biarin dia stabil dulu, kan ini kemarin nggak jadi masuk MSCI, biarin stabil dulu. Stabil itu kayak gimana sih? Ini kayak brand waktu itu kan nggak sempat kena FCA, nggak jadi masuk FTSE. Nah ini biarin stabil dulu. Stabil tuh ada sideways-nya kayak gini. Sementara aku biarin dulu saham-saham itu sampai dia ada pattern. Terus kemarin yang abis IPO yang naik terus ada saham Ratu, naik terus, naik tinggi, terus kemudian dia ada retracement di sini. Aku juga biarin dulu sampai dia terbentuk patternnya. Terus CBDK gimana, PANI juga gimana, ini saham-saham yang banyak ditanyain. CBDK dan PANI ini juga lagi sideways, biarin dulu sampai terbentuk patternnya. PANI ini kemarin sempat ada guyuran besar di tanggal 23 Januari, besoknya mantul, biarin dulu, jangan terburu-buru masuk. Kalau kalian punya justru mungkin kurangin posisi dulu. Pertanyaannya apa lagi sih ini? Bu Jomelan bilang kesempatan beli pas for big banks turun, tapi Bank Mandiri kayaknya masih bisa ada koreksi, masih bisa turun lagi, dan itu normal. BBRI tadi aku udah bahas ya, valuasinya udah murah, kalau turun mestinya udah nggak sebanyak BCA dan Bank Mandiri yang baru mulai turun. Fundamentally beda sih, BCA dan Bank Mandiri lebih oke ya, lebih oke-nya tuh dalam arti cost of creditnya BRI itu lebih tinggi ya karena UMKM gitu. Oke, terus Adaro kayaknya agak slow down, ini bisa kena stop loss nih. Oke, terus Unilever sama juga fundamentally sebenarnya karena faktor perlambatan perekonomian, apalagi sektor consumer staples ini sangat sensitif banget dengan daya beli masyarakat. Jadi wait and see dulu. Hari ini dia naik sekitaran 5%, wait and see dulu. BCA diulang nggak mau. Nanti lihat recordingnya aja. BRI masih oke untuk investing nggak? Kayaknya kamu perlu daftar Mvest deh, belajar Mvest nih pas lagi diskon 57% loh. Langsung aja ke emvest.id ya, emvest.id. Ya. Antam tadi aku udah bahas, lagi di support sideways, laporan keuangannya potensi bagus, belum keluar tapi potensi bagus karena harga emasnya kan naik ya. Cuman kalau trading ya kita pakai chart aja. TLKM jadi downtrend. TLKM downtrend. Nih ada yang nanya, TLKM sih PBV per 10 tahun udah di standar deviasi -2 ke bawah, gimana tuh? Perhatian investor besar masih ke big banks dulu. Ya, jadi nomor 1 big banks dulu. Jadi sama-sama saham yang di bawah standar deviasi -1, -2 bener sih itu sebenarnya kalau buat investing jangka panjang sih murah, tapi nanti yang paling cepat recovery-nya big banks. Jadi perhatiannya masih ke big banks gitu. Kalau buat trading mending PANI, CBDK, AAD atau Ratu. Ayo dong dikasih hints. Waduh, kalau saat ini sih kan aku udah bilang, aku udah kasih hints tadi. Sekarang lagi posisi wait and see semua gitu loh. Jangan tiap hari mindsetnya harus beli sih. Semuanya lagi wait and see.
semuanya lagi belum ada pattern yang menarik, kecuali besok tiba-tiba AAD-nya mantul, di M-Trade ada real time update, nah itu beda. Tapi kalau ngelihat kondisi chart terakhir tadi semuanya masih wait and see. Kapan ada webinar lagi? Tanggal 15 Februari, ketik aja MVStart atau ke emvest.id _LIVE. BNGA bagaimana? BNGA ya. BNGA ini aku ngelihat distribusi tanggal 19 Desember sama tanggal 6 Februari kemarin jatuh lumayan gede. Ini downtrend juga. Ya, pasti lebih mending AAD dari 4 itu secara pertimbangan fundamental. Tapi kalau pertimbangan secara tradingnya sama aja, semua wait and see. Bang terus tiap hari bosan, abisnya pada masih perhatiannya ke situ. Memang trending topiknya ke situ. Kalau nggak mau bosan di Cryptofolio kemarin kita bahas tuh kripto dan pilihan lain gitu. Oke ya. Terus kemudian trading dari chart itu maksudnya lihat support resist aja atau gimana? Belajar di Trading Academy M-Trade deh. Kita ngelihat cycle, bukan cuma lihat support resist doang. Terus justru malah belakangan ini di kripto aku cuma lihat support resist, fokus di support resist. Oke. Terus ada sih ngelihat siklusnya di kripto, tapi lebih banyak nyari support kuatnya kalau kripto. Kalau nggak mau bosan trading emas tuh, atau ya trading emas, tapi hati-hati jangan pakai leverage ya, resikonya gede. Second layer gimana? Bank digital itu bakalan lebih terbeban dibandingkan dengan bank gede ya, big banks gitu loh. Ya, jadi bank digital bakalan lebih beban. Karena apa? Karena beban bunganya kan besar gitu loh. Jadi justru malah kita lebih nggak mau untuk investing. Untuk trading kita lihat chart aja. Tadi kayaknya ada BBYB turun juga, breakdown juga. Oke, terus Zero apa? Kalau ditanya Zero apa, yang paling murah valuasinya, yang paling menarik tuh sebenarnya BRI sekarang. Tapi saran aku belajar dulu sebelum nyerok, daripada nanti abis kamu beli terus setiap hari nanya naik turun. BRPT kenapa? Banyak yang minta BRPT. BBTN udah dibahas tadi. Oke. Antam tunggu pantulan. Oke. BRPT ya. Ya, BRPT sama sih kayak Petro dan kawan-kawan, jangan masuk dulu, wait and see dulu ya. PTBA gak pernah diajak. Bentar. Kuncinya mesti belajar dan paham dulu. Lapko BRI gak dibaca, ada, aku udah baca kemarin pas BRI-nya trending itu, aku udah bukan Lapko ya, fundamentalnya BRI aku udah banyak bahas. Oke, PTBA lagi sideways, wait and see dulu ya. Wait and see dulu, ada kemungkinan dia bisa breakdown 2580 nih. Dan Antara gimana? Ya, dan Antara sama aja, kayak anggap aja kayak investor asing kalau mau beli apa aja ngelihat fundamental juga. TLKM buat trading jangan dulu. Kalau buat investasi valuasinya murah, tapi fokusnya investor gede lagi di big banks dulu. Jadi yang naik bakalan big banksnya. Adaro breakdown. Kayaknya udah semua saya bahas sih. Aduh gatel. TPIA, PGEO. Investasi mending Adaro atau PTBA?
Kalau aku investasi dividen investing di PTBA, tapi saran ya belajar dulu di Mvest ya. Ke EMVST.id itu diskon 57% Valentine's deal. TPIA masih bisa ada koreksi, wait and see, jangan masuk dulu. ASI tadi aku udah bahas. Marketnya aku kasih garis besar aja. Market Indonesia garis besar lagi sideways. Market US juga lagi sideways, tapi sidewaysnya di atas, rawan turun juga sih sebenarnya market US itu. Market Indonesia lagi sideways, sidewaysnya di bawah. Apakah sideways di bawah berarti akan naik? Nunggu laporan keuangan ini keluar dulu. Oke? Jadi nunggu musim laporan keuangan keluar dulu. Sama ini di Indonesia pemerintahan yang baru ini mau ngapain aja. Investor asing udah lebih dapat gambaran yang lebih jelas, dapat clarity. Jadi itu bakalan lebih menarik lah, kira-kira gitu deh. Properti lagi di bawah. Ya ini valuasinya juga lagi murah juga propertinya. Tapi kalau buat trading ini agak rawan kena stop loss juga ya buat tradingnya. Tapi buat investasi jangka panjang ini termasuk yang murah juga. Jadi bukan cuman banking aja. Beli saham yang produksi emas atau beli emasnya sungguh. Lebih aman sih beli emasnya sungguh, karena yang saham produksi emas masih terpengaruh harga komoditasnya. Gitu ya. Smoke teh hijau Petro menolak longsor. Hati-hati loh. Jangan overconfident loh. Yaudah gitu aja. Aja bilang nunggu reshuffle menteri. Hah? Kalbe Pharma, ya Kalbe Pharma yang paling aneh. Kalbe Pharma ini satu-satunya yang justru patternnya malah ada tanda-tanda pembalikan arah gitu. Mau mantul, mau membaik gitu kira-kira untuk Kalbe Pharma ini. Oke, gitu aja deh. Selamat malam semuanya. Bye.